Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Jamalianda Saputra. Di sini saya akan menjelaskan dari materi saya pada teman-teman semua yang melihat video ini. Semoga dapat mengambil pelajaran dan bisa diambil kebermanfaatan dan bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pelajaran fikih, yaitu berhubungan dengan perbedaan hadas dan najis. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu Pak Dr. Haji Hamzah, SAG, MAG, dan teman-teman sekalian yang melihat video ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan semoga senantiasa dalam setiap pergerakannya, dalam setiap perjalanannya, dalam setiap apa yang dilakukan, semoga senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menjelaskan tentang strateginya. Strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran fikih yang berhubungan dengan perbedaan hadas dan najis, saya menggunakan dua strategi. Yang pertama, saya menggunakan strategi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning atau strategi pembelajaran CTL. Adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan peristiwa atau permasalahan dalam kehidupan nyata. Nah, jadi strategi ini yang saya gunakan. Yang kedua adalah strategi pembelajaran ekspositori. Jadi saya menggunakan strategi CTL. Strategi yang kedua saya menggunakan strategi pembelajaran ekspositori, yaitu strategi pembelajaran yang dimana guru memiliki peranan yang dominan, sedangkan siswa cenderung menerima dan mengikuti apa yang disajikan oleh guru. Jadi dua strategi ini menurut saya cocok untuk pembelajaran yang berhubungan dengan perbedaan antara hadas dengan najis. Selanjutnya, bagaimana cara saya mengaplikasikan strateginya? Saya menggunakan empat pengaplikasian strategi. Yang pertama, yaitu berorientasi pada tujuan. Nah, sebelum strategi ini diterapkan terlebih dahulu, guru harus merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan terukur. Kemudian yang kedua, prinsip komunikasi. Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang menuju pada proses penyampaian pesan dari seseorang atau sumber pesan. Nah, di sini sumber pesannya itu siapa? Ya, kita sebagai seorang guru, kita sebagai pendidik. Maka di sini terjadi antara dua belah pihak yang saling berkomunikasi. Nah, sumber pesan kepada seseorang atau sekelompok orang penerima pesan. Penerima pesannya ini siapa? Ya tentu saja adalah seorang murid, seorang siswa atau seorang peserta didik. Kemudian yang ketiga, prinsip kesiapan. Sebelum pendidik menyampaikan informasi terlebih dahulu, pendidik harus yakinkan apakah dalam otak anak sudah tersedia file yang sesuai dengan jenis informasi yang disampaikan atau belum. Nah, kemudian selanjutnya prinsip yang keempat, yaitu prinsip berkelanjutan. Nah, proses pembelajaran ekspositori di sini saya ambil dari pengaplikasian strategi pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Pembelajaran bukan hanya berlangsung pada saat itu, pada saat pembelajaran terjadi, tetapi juga pada waktu selanjutnya. Artinya di sini seorang siswa, seorang murid atau seorang peserta didik, saat dia sudah mendapatkan transfer ilmu, saat dia sudah mendapatkan informasi yang sudah didapatkan dari seorang guru atau seorang pendidik, maka dia bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan dia bisa mendapatkan inovasi-inovasi baru dalam ilmu yang telah didapatkan. Artinya dia tidak hanya mempelajari materi pelajaran pada saat itu saja, tapi pelajaran lebih lanjut. Kemudian saya masuk ke pengertian hadas, teman-teman. Pengertian hadas, apa itu pengertian hadas? Hadas adalah kondisi yang menyebabkan seseorang melakukan bersuci. Dalam konteks ini membersihkan diri secara ritual. Sebelum dapat melakukan ibadah tertentu, terutama sholat, hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Dalam Islam, membersihkan diri dari hadas itu sangatlah penting karena dapat mempengaruhi kebersihan spiritual dan memungkinkan seseorang untuk
untuk melaksanakan ibadah seperti sholat ataupun membaca Al-Quran. Selanjutnya adalah tadi kita membahas tentang hadas ya. Hadas itu adalah kejadian di mana seseorang itu membuat diri dia itu harus bersuci ya. Kemudian najis, apa itu najis? Najis adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk kepada benda atau substansi yang dianggap tidak suci atau kotor. Dalam konteks keagamaan, najis memiliki arti sebagai sesuatu yang dianggap tidak suci atau dihindari dan dibersihkan agar seorang dapat menjalankan ibadah dengan benar. Dalam kategori ini, najis yaitu bisa dalam suatu bentuk benda yang mana membuat seseorang itu tidak suci jika disentuh, ya, jika terkena oleh tubuhnya. Nah, ada macam-macam najis dalam kategori ini, yaitu ada 3. Yang pertama najis besar atau mukhalathah, yaitu seperti anjing, babi atau yang lahir dari salah satunya. Kemudian najis ringan atau najis mukhaffafah, yaitu air kencing bayi yang tidak termakan selain susu dari ibunya dan umurnya belum sampai 2 tahun. Kemudian sini kita ambil kesimpulan dari perbedaan antara keduanya. Perbedaan hadas dan najis. Hadas adalah keadaan yang membatalkan kebersihan seseorang, sehingga orang tersebut harus melakukan tata cara bersuci atau wudhu atau mandi junub ya, agar kembali bersih secara syar'i. Dan terdapat 2 jenis hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Dan yang kedua adalah najis. Najis adalah benda yang dianggap tidak bersih. Ya, tadi lebih tepatnya ke benda ya. Benda yang dianggap tidak bersih dan dalam Islam dapat mempengaruhi kebersihan seseorang jika terkena benda tersebut. Najis berupa benda padat atau benda cair seperti kotoran hewan atau manusia, darah haid dan sebagainya. Jadi kita coba pengaplikasiannya, kita masuk ke terapkan strategi yang saya terapkan dalam belajar ini. Mari kita mulai. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa gambar. Yang pertama itu ada gambar babi dan anjing ataupun gambar hewan yang di bawahnya ada bangkai ya. Nah, ini ada masuk dalam kategori hadas dan ada kategori najis. Seperti yang di atas itu ada gambar anjing dan babi, itu merupakan bagian dari najis ya. Jika kita tersentuh dengan air liur anjing, kita harus membersihkannya dengan air dengan 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Kemudian itu ada air urin. Nah, jika terkena itu maka itu termasuk najis ya. Kita harus membersihkannya dengan cara berwudu dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah muntahan manusia. Nah, itu juga termasuk najis. Kita harus berwudu dan membersihkannya terlebih dahulu. Dan di bawahnya juga ada bangkai hewan ya. Bangkai hewan itu termasuk dari najis yang besar. Kita tidak boleh menyentuhnya. Dan di situ ada darah haid. Darah haid. Jika orang mengeluarkan haid, maka termasuk dari hadas besar. Orang tersebut harus bersuci. Kemudian yang sampingnya ada alkohol ya. Alkohol yang dia itu mengandung persentasenya besar. Nah, itu tidak boleh kita menggunakannya. Ya, atau jika kalau misalnya persentasenya besar maka itu termasuk kategori yang dihindari ya, terutama dalam keadaan kita beribadah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Mungkin sebelum itu saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman, saya dari mahasiswa STI Ibnu Sina Kota Batam. Di sini kami membuka pendaftaran untuk mahasiswa di luar sana yang ingin bergabung menjadi bagian dari kami. Teman-teman bisa melihat video yang satu ini. Teman-teman yang di luar sana, saat ini kami STI Ibnu Sina Kota Batam sedang membuka pendaftaran bagi teman-teman sana yang ingin bergabung bersama kami di kampus hijau STI Ibnu Sina Kota Batam. Kami terdiri dari 3 jurusan yang bergerak di dalam 2 bidang pendidikan dan 1 bidang ekonomi. Yang pertama adalah jurusan pendidikan agama Islam, pendidikan Islam anak usia dini, dan hukum ekonomi syariah. Teman-teman yang di luar sana ingin bergabung bisa lihat informasi di web yang kami sediakan di STI Ibnu Sina Kota Batam, dan teman-teman bisa daftar langsung secara offline di kampus kami STI Ibnu Sina Kota Batam. Kami tunggu teman-teman di luar sana yang ingin bergabung bersama kampus hijau tercinta. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.